Halo, selamat malam. Eh, Selamat bergabung pada mata kuliah evaluasi pendidikan ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas eh, satu topik mengenai model evaluasi pembelajaran. Baik, sebelumnya saya akan membagi eh, PowerPoint ya mengenai model evaluasi pembelajaran yang ada selama ini untuk menjadi modal bagi saudara mahasiswa dalam memahami apa itu model evaluasi pembelajaran, bagaimana suatu model evaluasi pembelajaran itu memegang peran penting dalam kita melakukan evaluasi pendidikan, dalam hal ini evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu bahwa ada dua hal yang penting mengenai model-model evaluasi pembelajaran. Model evaluasi pembelajaran itu umumnya atau pada dasarnya dia terdiri dari dua macam model, yaitu yang disebut dengan model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Baik, model evaluasi kuantitatif itu adalah, sebentar saya cek suaranya. Oke. Model evaluasi kuantitatif itu adalah suatu model evaluasi pembelajaran yang muncul dari paradigma positivistik, yaitu paradigma yang lebih memfokuskan pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar dengan kriteria kuantitatif. Sementara model evaluasi kualitatif itu berasal dari model evaluasi kurikulum yang menggunakan metodologi kualitatif pada saat pengumpulan data dan evaluasi, serta menggunakan model studi kasus dalam melakukan evaluasi. Oke, jadi dari fokus pun uh, dia sudah berbeda, kemudian dari metodologinya pun dia juga sangat beda. Oke, pada model evaluasi kuantitatif, metode atau prosedur yang digunakan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama, eh, kita dalam melakukan evaluasi yang bersifat kuantitatif itu pertama-tama kita harus menentukan masalah dan pertanyaan evaluasinya. Apa yang mau dievaluasi? Ah, Pertanyaan evaluasi apa uh, yang hendak dicapai? Yang kedua, kita harus menentukan variabelnya. Variabel-variabel apa yang berpengaruh dan yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi. Kemudian jenis datanya seperti apa dan dari mana data atau sumber data ini akan kita peroleh. Kemudian tahap yang ketiga adalah menentukan metodologinya. Metodologi apa yang harus kita gunakan untuk dapat memperoleh atau menjawab pertanyaan evaluasi yang telah ditentukan. Langkah yang keempat adalah instrumen yang akan digunakan itu harus kita kembangkan atau kita susun sesuai kebutuhan demi dapat mencapai tujuan atau dalam menjawab pertanyaan evaluasi. Dan kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita harus tentukan proses pengumpulan datanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah pengolahan datanya akan diproses dengan cara seperti apa. Jadi umumnya prosedur keenam langkah atau prosedur ini melekat pada metode evaluasi yang bersifat kuantitatif. Sementara pada metode evaluasi kualitatif itu relatif lebih pendek, yaitu yang terdiri dari pertama menentukan fokus evaluasi. Jadi apa sebenarnya yang menjadi fokus dari evaluasi kita? Setelah itu baru kita merumuskan masalah dan sambil kita mengumpulkan data, kita bisa sekali berjalan merumuskan masalah. Kemudian kita melakukan yang namanya pengolahan data berdasarkan pengumpulan data yang telah kita lakukan di tahap sebelumnya.
Dan setelah itu kita melakukan penentuan perbaikan dan pengubahan program berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, jadi model evaluasi kuantitatif itu banyak ya modelnya. Ada yang kita kenal dengan model Tyler, ada model teoretik Taylor and Macquarie, ada model pendekatan sistem Alkin, model countenance stake, ada juga yang sangat terkenal yaitu CIPP ya, Context Input Process dan Product, dan juga ada juga yang namanya model ekonomi makro. Sementara untuk metode evaluasi kualitatif terdiri dari model studi kasus, iluminatif, dan juga model responsif. Kita lihat yang pertama yaitu model Tyler. Model ini dia pertama kali muncul pada tahun 1949 dan digunakan dalam proses evaluasi dengan nama black box. Model ini sangat menekankan adanya pretest dan post-test ya, tes awal dan tes akhir. Sehingga seringkali model ini terlihat mengabaikan proses di mana proses inilah yang dimaksud sebagai black box atau kotak hitam yang banyak menyimpan teka-teki karena dia hanya berbasis pada tes awal dan tes akhir tanpa mengkaji apa yang sebenarnya dilakukan antara tes awal dan tes akhir itu. Nah, 3 langkah pokok pada model ini yang dilakukan, yang ditempuh, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. Jadi harus jelas tujuan pembelajarannya apa, dan itu yang akan kita evaluasi ketercapaiannya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Jadi situasinya ya, kondisi yang diciptakan. Kemudian yang ketiga yaitu alat. Menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik tadi. Oke, jadi itu model Tyler. Jadi model Tyler ini menekankan adanya proses evaluasi secara langsung didasarkan atas tujuan instruksional yang telah ditetapkan bersamaan dengan persiapan mengajar ketika seorang guru berinteraksi dengan para siswanya menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu harus didasarkan atau merujuk atau mengena kepada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Itu pada model Tyler. Nah, menurut model ini, program pembelajaran dikatakan berhasil jika para siswa yang mengalami proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Ada 2 dasar pemikiran model Tyler. Yang pertama yaitu bahwa evaluasi itu harus ditunjukkan pada tingkah laku anak didik. Jadi harus ada evidence perilaku. Kemudian evaluasi yang dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum dan sesudah melaksanakan hasil pembelajaran. Jadi harus ada tadi ya pretest dan post-test. Kemudian seorang evaluator harus dapat menentukan perubahan tingkah laku apa yang terjadi setelah peserta didik mengikuti perkembangan belajar tertentu dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh pembelajaran. Jadi perubahan itu harus ditegaskan atau ditunjukkan karena atau diakibatkan oleh pembelajaran yang diberikan. Itu yang mungkin agak sulit ya terkait dengan mungkin kalau kelasnya itu jumlahnya besar ya, di mana setiap anak itu kan perilakunya atau respon yang perubahan yang ditunjukkan itu kan tidak sama. Itu terkait dengan kecepatan belajar anak dan juga kemampuan anak dalam menginternalisasi kegiatan atau materi ajar yang diberikan. Oke. Penentuan tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya pada model Tyler ini menjadi yang disebut dengan tolak ukur dan kemudian
Kriteria inilah yang dijadikan pedoman untuk melakukan evaluasi. Proses evaluasi menurut Tyler adalah suatu proses dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang evaluator untuk menentukan pada kondisi apa tujuan tersebut bisa dicapai. Jadi, analisa kondisi yang terjadi untuk mencapai tujuan itu perlu bagi dalam melaksanakan prosedur atau model evaluasi ini. Model ini menitikberatkan pada bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan melakukan tes awal dan tes akhir agar bisa menentukan apakah hasil yang didapatkan anak didik sudah sesuai dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. Jadi model ini sampai sekarang titik beratnya pada pre and post test itu sampai sekarang masih diakui orang ya, masih banyak dijadikan tolak ukur ketercapaian tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Pendekatan model-model Taylor ini menjadi pendekatan yang sistematis, disebut sebagai pendekatan yang elegan, akurat, dan memiliki rasionalisasi yang logis. Meskipun Tyler menggunakan unsur pengukuran dengan usaha secara konstan, paralel, dan dengan inquiry ilmiah, namun ia membedakan antara evaluasi dan pengukuran. Jadi sebenarnya pada model evaluasi Tyler ini proses pengukuran itu menurut Tyler hanya satu dari beberapa kemungkinan cara dalam mendukung tercapainya evaluasi. Jadi tidak melulu maksudnya Tyler bahwa pengukuran itu menjadi yang utama, tapi dia membedakan bahwa ada beberapa cara lain dalam mengevaluasi. Tidak hanya jadi apa yang diukur itu sebenarnya merupakan ya bagian dari evaluasi itu sendiri. Oke, itu mengenai model Tyler, dan model itu saya kira sampai sekarang masih dipakai dan diakui ya, terutama kontribusi daripada penekanan pre and post test tadi ya. Sampai sekarang juga orang akan menentukan atau melihat keberhasilan suatu program pembelajaran itu dilihat dari kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Oke, model yang kedua yaitu goal oriented evaluation atau model yang berorientasi pada tujuan. Model ini meliputi tujuan pembelajaran umum dan pembelajaran khusus. Jadi menurut model ini tujuan pembelajaran itu harus ada yang namanya umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan ini dijadikan patokan tingkat keberhasilan pembelajaran dan dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kinerja pengajaran dan pembelajaran di kelas. Saya kira model oriented ini juga sampai sekarang masih dipakai, terutama pada kurikulum 2013 ya, di mana ada yang namanya standar kompetensi dan juga yang namanya kompetensi dasar. Saya kira itu sebenarnya adalah asalnya ya dari apa yang ditetapkan atau dimaksudkan dalam model goal oriented evaluation ini, yaitu ada pembelajaran umum dan ada tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Dan itu nanti kemudian diturunkan menjadi indikator ya, kalau kita bilangnya sekarang indikator pencapaian kompetensi, di mana di situ akan terlihat kinerja pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, atau kita sering sebut dengan istilah operasionalisasi dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, jadi pada model ini evaluasi dimaknai sebagai proses pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi pada model ini dihubungkan 3 rangkaian logis, yaitu pertama, kegiatan belajar. Kegiatan belajar apa yang menunjang atau terkait dengan tujuan pembelajaran umum dan khusus tadi. Kemudian hasilnya, jadi dia masih mengadopsi model Tyler tadi ya, pretest post-testnya, dan prosedur pengukuran hasilnya. Prosedurnya seperti apa itu dianggap penting untuk bagi model yang berorientasi pada tujuan.
Nah, tujuan daripada model ini adalah membantu guru merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dan kegiatan. Saya kira ini model ini atau fokus daripada model ini memberikan sumbangan yang sangat penting ya, karena kalau kita lihat bagaimana para guru ya pada program PPG itu masih banyak yang kesulitan untuk merumuskan tujuan dan melihat konektivitas antara tujuan dan kegiatan belajar yang diberikan, termasuk juga nanti penilaiannya. Oke, jadi jika rumusan tujuan pembelajaran dapat diamati dan diukur, maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih praktis dan sederhana. Sering juga saya melihat di RPS ya, atau RPP mahasiswa itu banyak sekali rumusan tujuan pembelajaran yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur gitu. Jadi misalnya eh, pada akhir dari pembelajaran ini siswa diharapkan dapat mengerjakan soal. Nah, itu kan sebenarnya masih kabur ya. Mengerjakan soalnya seperti apa? Itu harusnya langsung saja pada kata kerja operasional apa yang dapat diamati dan dapat diukur tadi. Oke. Jadi model kedua ini membantu guru menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan proses pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya model ini dia melengkapi model Tyler sebelumnya ya, yang tidak terlalu melihat pada rencana dan proses. Nah, instrumen yang digunakan menurut model ini bergantung pada tujuan yang ingin diukur. Jadi setiap instrumen itu sangat bergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Kalau dia memiliki 3 tujuan pembelajaran, ya biasanya kalau kita lihat dari IPK itu minimal 5 ada yang 6, berarti instrumennya bisa jadi ya 5 juga atau 6 juga gitu, tergantung dari tujuan yang telah ditetapkan. Oke, hasil evaluasi akan menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan program pembelajaran berdasarkan kriteria program khusus. Jadi, hasil evaluasi ini tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan siswa ya, tapi juga memperlihatkan atau menggambarkan tingkat keberhasilan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria program khususnya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan ya dari model ini. Kelebihannya adalah terletak pada hubungan antara tujuan dan kegiatan dan penekanan anak didik sebagai aspek penting dalam proses pembelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Jadi, proses evaluasi yang dimaksud ini adalah bisa jadi hal-hal yang di luar daripada yang diharapkan itu akan kelihatan gitu ya, sehingga akan sulit untuk um, apa ya, untuk dirumuskan gitu, untuk dibuat rekomendasinya ya. Karena banyak faktor tentunya ya, apalagi kalau kita di Papua ini, tentu saja proses evaluasi itu perlu melihat kondisi konteks di mana eh, banyak hal atau pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan atau kita tidak boleh tapikan gitu ya. Oke, itu tadi model goal oriented atau model yang berorientasi pada tujuan. Model yang ketiga yaitu model evaluasi sistem. Nah, pada model ini keberhasilan dari suatu sistem pendidikan itu dikatakan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama itu bisa jadi karakteristik anak didiknya, bisa juga kondisi lingkungan di sekitarnya, kemudian tujuan sistem dan peralatan yang dipakai, juga prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem itu sendiri. Jadi pembelajaran ya, pendidikan itu dipandang sebagai suatu sistem
Nah, karena itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi sistem ini yaitu bahwa menekankan pentingnya sistem sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan sebagai objek evaluasi tanpa membatasi pada aspek hasil yang dicapai saja. Jadi tidak seperti pada katakanlah model Tyler misalnya yang melihat pada aspek hasil, model goal oriented pada proses dan hubungan antara tujuan dan kegiatan, tapi juga dia melihatnya sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Sehingga yang kedua, perbandingan antara kinerja yang ditunjukkan dengan kriteria itu adalah inti dari evaluasi itu sendiri. Jadi performa, misalnya pembelajaran dengan kriteria itu dibandingkan seberapa jauh dan itulah dipandang sebagai kesatuan sistem. Kegiatan evaluasi harus sampai pada suatu keputusan mengenai baik buruknya atau efektif tidaknya sistem pembelajaran atau sistem pendidikan. Jadi dia tidak berakhir pada deskripsi tentang keadaan sistem yang dinilai. Jadi tidak hanya sekedar deskripsi atau gambaran tentang sistemnya seperti ini, belum begini dan sebagainya, tapi harus sampai pada keputusan bahwa eh, sistem pembelajaran yang diterapkan itu kurang efektif atau sudah efektif, namun pada beberapa sisi masih perlu ditingkatkan dan sebagainya. Jadi dia tidak sendiri-sendiri tapi merupakan satu kesatuan sistem. Nah, model evaluasi sistem ini membandingkan kinerja dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria seperti tadi sudah dijelaskan dan menekankan pada sistem sebagai suatu keseluruhan dan merupakan penggabungan dari beberapa model sehingga objek evaluasinya dapat diambil dari beberapa model evaluasi sebagai berikut ya. Jadi dia merupakan gabungan sebenarnya dari paling tidak 3 model terkenal ya. Yang pertama yaitu model yang namanya kesenjangan Malcolm-Profus, model CIPP, dan model Countenance Stake. Sebenarnya dia gabungan dari ketiga model ini ya. Baik, kita lihat satu-satu model kesenjangan atau discrepancy dari Malcolm-Profus. Asumsi dasarnya adalah untuk mengetahui kelayakan suatu program. Jadi suatu program ini layak untuk diteruskan atau dipertahankan atau tidak gitu ya. Dilihat dari kesenjangan yang ada, yaitu kondisi ideal dengan kondisi yang nyata. Kemudian pada model ini ditekankan bahwa evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya, jadi ideal tadi, dan diharapkan terjadi standar dengan apa yang sebenarnya terjadi atau ditampilkan. Nah, sehingga dari situ akan kelihatan adanya kesenjangan di antara standar yang diharapkan dengan performa yang ditunjukkan. Saya kira asumsi ini sampai sekarang masih tetap dipakai ya, dianut dan sudah seringkali dijadikan alat ya untuk menangkap adanya masalah ya sehingga hal tersebut bisa menjadi bahan penelitian atau kajian yang penting yaitu melihat kesenjangan atau ketidaktercapaian sesuatu program atau sesuatu kegiatan dari standar yang diharapkan. Kemudian model CIPP ya, CIPP, Context Input Process Product yang dikembangkan oleh Staffel Beam pada tahun 67 dibuat atau disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam evaluasi sistem dengan analisa yang berorientasi pada perubahan terencana. Jadi kalau kita mau berubah, menurut Staffel Beam itu harus direncanakan. Nah, bagaimana cara merencanakannya? Kita harus melihat dari tadi kesenjangan yang ada. Nah, dari situlah kita mau berubah sampai di titik mana. Karena hal tersebut dilihat dari secara keseluruhan sistem
pembelajaran yang kita punya. Apakah sudah cukup fasilitas dan infrastruktur, input mahasiswa atau siswa yang kita ajar, situasi atau konteks pembelajaran yang ada di sekitar kita dan prosesnya seperti apa, sehingga secara produk yang dihasilkan akan realistis perubahannya apabila kita rencanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kira-kira seperti itu. Nah, model ini berorientasi pada suatu keputusan yang tujuannya adalah membantu administrator, ya, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, dalam membuat keputusan terkait dengan program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah atau di dalam kelas. Oke, jadi titik tekan daripada model CIPP ini adalah pada bagaimana memperbaiki suatu program pembelajaran dan bukan untuk membuktikan sesuatu terkait dengan program pembelajaran tersebut. Jadi dia bukan seperti penelitian yang ingin membuktikan, ya, atau menggeneralisasikan, tapi dia sebenarnya adalah mencari jalan keluar untuk memperbaiki kondisi dari program pembelajaran yang diberikan berdasarkan hasil telaah sistem secara keseluruhan dan juga berdasarkan kesenjangan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, sehingga perubahan yang mau dicapai itu benar-benar dapat dioptimalkan karena sudah terencana sebelumnya. Oke, pada model CIPP ini dipisahkan antara evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Pada evaluasi konteks itu dilakukan penggambaran, evaluasi tentang penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program. Jadi harus dievaluasi sebenarnya kondisinya seperti apa, lingkungannya bagaimana, kondisi yang kebutuhan yang belum terpenuhi itu seperti apa, kemudian siapa karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani, dan tujuan program itu sendiri. Itu termasuk evaluasi konteks, ya. Jadi pada evaluasi konteks ini berkaitan terutama pada jenis intervensi yang dilakukan di dalam program tertentu. Jadi sekali lagi evaluasi konteks itu adalah evaluasi tentang terhadap kebutuhan, tujuan pemenuhan kebutuhan, dan karakteristik individu yang menangani. Dalam hal ini evaluatornya. Nah, evaluator dalam melakukan evaluasi konteks harus sanggup menentukan prioritas kebutuhan dan memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan bagi program tersebut. Misalnya, apa sebenarnya kebutuhan yang belum dipenuhi oleh kegiatan program ini atau kegiatan atau program ini? Kemudian, tujuan pengembangan mana, ya, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, dan tujuan mana yang paling mudah dicapai. Jadi yang paling realistis gitu. Itu adalah evaluasi konteks. Sementara evaluasi produk, dia adalah evaluasi tentang bagaimana menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strateginya, dan desain untuk merealisasikan tujuan. Nah, tujuan daripada melakukan evaluasi input ini adalah untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi input ini terdiri dari pertama SDM, yaitu input, sarana prasarana, pendukung dana atau anggaran, kemudian prosedur dan aturan yang diperlukan. Jadi dia punya SK atau tidak, dia berbasis hukum atau tidak, kemudian anggarannya seberapa, sarana prasarananya, dan juga SDM, ya, guru atau dosen yang demikian juga siswanya itu seperti apa kemampuannya gitu.
Oke, kemudian evaluasi proses yaitu evaluasi tentang bagaimana menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur pengawasan atau monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan. Nah, tujuan evaluasi proses ini adalah untuk membantu melaksanakan keputusan sehingga hal-hal yang patut untuk diperhatikan adalah sejauh mana suatu rencana itu sudah dilaksanakan, apakah rencana tersebut sesuai dengan prosedur kerja, dan hal apa saja yang harus diperbaiki. Nah, evaluasi proses ini menekankan pada 3 tujuan. Yang pertama yaitu mendeteksi atau memprediksi desain prosedur atau pelaksanaannya selama tahapan implementasi. Kemudian dia menyediakan informasi untuk keputusan-keputusan yang terprogram dan dia merekam berbagai catatan tentang prosedur yang telah terjadi. Sehingga pada saat melakukan evaluasi proses ini kita perlu membuat rekaman, mencatat, ya kan. Kemudian kita harus menyediakan informasi-informasi tentang hal-hal penting ya, yang mungkin perlu, yang harus atau perlu diberi perbaikan. Nah, yang keempat yaitu evaluasi produk, di mana evaluasi ini berusaha mengakomodasi informasi untuk meyakinkan ketercapaian tujuan dalam kondisi apapun dan juga untuk menentukan strategi apa yang digunakan berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan. Apakah sebaiknya berhenti dilakukan atau kita perlu modifikasi atau kita lanjutkan dalam bentuk yang sudah ada ini. Nah, fungsi evaluasi produk ini adalah untuk membantu para evaluator atau para guru untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan, oh saya lanjut nggak ya melakukan treatment atau kegiatan belajar seperti ini, atau saya stop kah, atau mungkin saya perlu lanjutkan tapi saya harus modifikasi dan sebagainya ya. Jadi evaluasi produk ini menjadi sangat penting ya, karena dia juga berkaitan atau sangat membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang harus dijawab adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan gitu. Evaluasi ini berupaya memberikan penilaian terhadap hasil yang diraih sehingga dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, yang itu adalah CIPP. Kita lihat model yang berikut yaitu model countenance stake, di mana model ini fokus pada tujuan sebagai tolak ukur evaluasi. Ada dua hal yang penting pada model countenance stake ini, yaitu adanya dua matriks utama, yaitu matriks deskripsi dan matriks judgment atau pertimbangan. Kalau kita lihat di matriks deskripsi itu ada dua kolom, yaitu tujuan dan kolom pengamatan. Pada kolom pertimbangan terdapat kolom standar dan kolom keputusan. Jadi kedua matriks itu kita bagi menjadi 3 baris vertikal atau dari atas ke bawah disebut sebagai baris awal atau antecedent dan transaksi dan juga hasil atau outcomes. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, dalam ketiga dimensi tersebut yaitu antecedents, transaksi dan hasil 1, 2, 3. Ini ya antecedents, transaksi dan hasil. Data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Nah, menurut Stake, suatu hasil penelitian tidak dapat diandalkan jika tidak dilakukan evaluasi. Kalau kita lihat di matriksnya ini, tujuannya apa? Misalnya ada 3, berarti kita isi di sini tujuannya. Kemudian kita lihat hasil pengamatan kita taruh di kotaknya. Untuk tujuan ini, apa pengamatan kita? Nah, kemudian kita lihat di sini standar atau kriterianya. Nah, berarti kita lihat keputusan yang harus kita ambil berdasarkan, oke,
tujuannya ini, tapi yang terjadi hal ini, sehingga untuk memenuhi standar ini mereka perlu melakukan tindakan A, B, C, seperti itu. Jadi sebenarnya model countenance take ini dia hanya membantu untuk kita dapat melihat lebih jelas ya perbedaan atau kondisi perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai, apa yang kita lihat di lapangan, kemudian kita bandingkan dengan kriteria atau standar sehingga kita membantu kita dalam menentukan keputusan atau rekomendasi yang akan kita berikan. Oke, kita sampai pada model keempat yang disebut dengan model evaluasi Alkin, di mana evaluasi ini adalah pada model evaluasi ini memandang evaluasi sebagai proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Beberapa jenis evaluasinya yang pertama yaitu penilaian sistem, di mana memberikan informasi tentang kondisi atau keadaan atau posisi dari suatu sistem, kemudian perencanaan programnya, implementasinya seperti apa, perbaikan programnya seperti apa, dan terakhir itu adalah sertifikasi program. Nah, ini terkait dengan seberapa banyak nilai atau manfaat dari suatu program yang ada. Oke. Menurut saya model evaluasi Alkin ini juga memberikan sumbangan yang besar ya kepada pengambilan keputusan terutama ya, karena melihat suatu program itu sebagai suatu sistem, kemudian perencanaannya seperti apa, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian berdasarkan penilaian perencanaan implementasi tadi, perbaikan yang perlu dilakukan agar program itu dapat berjalan atau berfungsi dengan baik, dan setelah itu pertimbangan terhadap seberapa besar nilai atau manfaat dari program yang dijalankan, program pembelajaran yang dijalankan maksudnya. Oke, kita lihat sekarang model kelima yaitu model evaluasi formatif dari Scriven ya. Nah, ini juga model evaluasi yang sangat terkenal, yaitu karena dia memiliki dua fungsi. Dia memandang evaluasi itu sebagai memiliki fungsi formatif dan sumatif. Dimana kalau formatif itu berfungsi untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran, sedangkan kalau sumatif itu melihat kebermanfaatan kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Jika hasil kurikulum dan pembelajaran memang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, ya terutama peserta didik, maka kurikulum dan pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan. Nah, kalau formatif ini karena dia ongoing, jadi dia berfungsi untuk mengumpulkan data selama kegiatan berlangsung. Nah, data yang diperoleh dapat juga digunakan untuk membentuk dan mengadakan modifikasi terhadap program. Hasil temuan pada evaluasi formatif dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksana untuk melaksanakan program selanjutnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya pemborosan efisiensi dan efektivitasnya. Sementara evaluasi sumatif itu berfungsi untuk mengumpulkan data ketika kegiatan program pembelajaran betul-betul sudah selesai. Dia di akhir ya. Dilaksanakan untuk mengetahui kebermanfaatan program, terutama jika dibandingkan dengan program yang lain. Nah, data yang diperoleh ini sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindakan lanjutnya. Oke, itu model evaluasi sumatif formatif dari Scriven. Sekarang model yang keenam yaitu model Glaser. Glaser ini berupaya memberikan detail yang lebih baik tentang evaluasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama yaitu dia mengidentifikasi hasil belajar, kemudian dia mendiagnosis kemampuan awal. Nah, ini sekarang ini dipakai pada kurikulum kita yang baru ya, kurikulum Merdeka, di mana ketika kita mau sebelum kita mengajar itu kita harus guru itu harus melakukan yang namanya
assessment diagnosis, di mana kita harus tahu dulu kemampuan awal siswa ya. Kalau dulu kita sebut dengan entry behavior, jadi kemampuan awal siswa, sehingga kita tahu kalau kita mau kasih materi A, mereka belum punya kemampuan awal, kita perlu mempersiapkan siswa dengan lebih baik sehingga dia mampu mengikuti pelajaran atau materi yang diberikan. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, yang ketiga adalah pada model evaluasi ini perlu disampaikan bahwa kita sebagai guru perlu menyiapkan alternatif pengajaran, terutama kalau nanti guru-guru yang katakanlah di daerah yang sangat terpencil. Nah, tentu para guru itu ya harus betul-betul punya alternatif pengajaran materi begitu ya. Kemudian yang keempat, mengadakan pengawasan terhadap penampilan siswa. Maksudnya di sini adalah kita awasi kinerja atau tingkat penguasaan masing-masing siswa karena berbeda-beda tentunya ya. Kemudian Glaser juga menekankan pada menilai ulang alternatif pengajaran, sehingga kita perlu menilai, memberikan judgement terhadap pengajaran, alternatif pengajaran yang diberikan, efektif atau tidak, dan sebagainya. Kemudian kita perlu juga menilai dan mengembangkan pengajaran. Saya kira sampai sekarang ini uh, masih dipakai terutama untuk dalam pelaksanaan akreditasi ya. Sehingga salah satu hal pokok yang mau dinilai adalah bagaimana seorang guru atau pengelola lembaga pendidikan itu mengembangkan diri atau mengembangkan pembelajaran yang diberikan selama ini berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, yaitu mungkin evaluasi input, konteks, dan proses. Oke, model yang ketujuh yaitu model illuminative parlet. Nah, menurut model ini, sistem pendidikan itu dinilai tidak ditinjau sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan dalam hubungan dengan suatu lingkungan belajar. Jadi, di mana lingkungan belajar ini? Konteks sekolahnya seperti apa? Kondisi material dan psikososial yang dimiliki oleh guru dan muridnya itu seperti apa dan bagaimana mereka saling bekerja sama. Nah, model ini banyak dikaitkan dengan pendekatan antropologi, di mana dia merupakan salah satu model evaluasi kualitatif dan terbuka, sehingga dia benar-benar melihat lebih kepada konteks ya, siapa siswanya, siapa gurunya, gitu. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan lingkungan pembelajaran dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial di mana guru dan anak didik dapat berinteraksi. Nah, pada model ini sistem penilaian dinilai tidak ditinjau sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan dalam hubungan dengan suatu lingkungan belajar sebagai bagian dari keseluruhan sistem di sekolah. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar anak didik. Nah, hasil evaluasinya harus bersifat deskriptif menurut model ini dan penuh dengan penafsiran. Jadi bukan dalam pengukuran nilai angka gitu ya atau prediksi, tapi dia lebih kepada deskripsi. Dan lebih banyak menggunakan judgement atau pertimbangan yang berfungsi sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan sistem belajar yang sedang dikembangkan. Oke, model yang terakhir yaitu model responsif, bersama dengan model iluminatif, tetapi dia menekankan pada kualitatif yang naturalistik, di mana evaluasi tidak dimaknai sebagai sesuatu yang bisa diukur secara pasti. Kita nggak bisa ukur, oh ini baik, ini efektif, ini efisien, tapi menggunakan makna atau gambaran dari sebuah realitas dengan menggunakan perspektif yang berbeda dari orang-orang yang terlibat, orang-orang yang berminat dan yang berkepentingan. Di mana pada model ini berusaha memahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan dia pasti menggunakan instrumen observasi langsung dan tidak langsung dan interpretasi data yang impresionistik, pasti menggunakan wawancara dan pengecekan pengetahuan alam.
Baik, saya kira itu adalah mengenai model-model pembelajaran yang saya harap bermanfaat ketika nanti saudara-saudara menjadi guru dan bisa mengimplementasikan em, model atau memodifikasi model pembelajaran yang mau digunakan dengan penekanan dan filosofinya masing-masing. Terima kasih.